Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrela Kalista Putri Raharjo dari mata kuliah Kapita Selekta kelas A ingin mengutarakan mengenai insight saya tentang video waspada jebakan TikTok X Tokopedia yang diberikan oleh Bapak. Jadi yang pertama, mengutarakan kesetujuan saya pada satu bagian atau beberapa bagian materi terkait video tersebut dengan memberikan teori atau data yang relevan. Menurut saya setuju pada bagian 2 segmen video tersebut, yaitu mengenai untung rugi TikTok X Tokopedia. Nah, investasi TikTok ini merupakan komitmen jangka panjang yang diinisiasi oleh TikTok Shop untuk mendukung operasional Tokopedia. Nah, akuisisi ini akan menguntungkan UMKM karena mereka itu akan mendapatkan dukungan berbagai program dari Tokopedia, TikTok maupun dari Goto. Di antaranya itu berupa promosi produk-produk Indonesia pada platform Tokopedia dan TikTok serta huluisasi UMKM. Nah, semenjak TikTok meluncurkan fitur TikTok Shop di platformnya itu, banyak sekali UMKM yang turut serta memanfaatkan momentum tersebut untuk menjual produk mereka di TikTok Shop. Nah, data dari Statista menunjukkan bahwa pengguna TikTok global ini sudah mencapai 955 juta pengguna, yang per Juli 2023 itu Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan pengguna aplikasi TikTok terbesar di dunia. Nah, dengan demikian TikTok Shop ini dinilai mampu menjadi sarana penjual dalam memasarkan maupun mempromosikan produk mereka secara luas bahkan hingga ke pasar global. Nah, kolaborasi ini atau mergernya TikTok dan Tokopedia ini akan semakin memperbesar peluang penjual dalam meraih market share yang sebanyak-banyaknya. Lalu, adapun kerugian yang mungkin ditimbulkan dari mergernya TikTok Shop dan Tokopedia itu adalah mungkin saja dapat terjadi kerugian, yaitu menurunnya selera membeli masyarakat di toko offline atau di toko-toko yang ada di dunia nyata, bukan yang di online, seperti yang kemarin terjadi di Jakarta itu di Tanah Abang. Yang saya lansir dari berita dari CNN Indonesia itu, mereka mengatakan bahwa penjual-penjual yang ada di toko Tanah Abang itu mengeluhkan protes kepada pemerintah bahwa penjual mereka itu mengalami penurunan semenjak tren TikTok Shop ini meningkat, karena orang-orang ini lebih memilih untuk shopping atau berbelanja di TikTok Shop. Oleh karena itu, penjualan mereka pun menurun semenjak adanya TikTok Shop ini. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat memilih berbelanja di TikTok Shop dibanding dengan di offline store, terutama di Tanah Abang ini, in case-nya adalah karena harga yang ditawarkan dalam TikTok Shop ini lebih murah atau lebih miring. Lalu di TikTok Shop juga menawarkan voucher diskon dan garis ongkir, sehingga masyarakat itu lebih dimanjakan karena tidak perlu repot-repot lagi untuk pergi ke toko offline. Nah, perbedaan harga yang tidak sehat tersebut dinilai penjual Tanah Abang itu bisa mematikan usaha mereka. Saya kira demikian untuk yang poin pertama mengenai kesetujuan tentang salah satu bagian dari video tersebut. Kemudian lanjut ke poin 2, yaitu tentang ketidaksetujuan pada salah satu bagian atau beberapa bagian materi yang disampaikan. Nah, saya sendiri itu kurang setuju tentang argumen penjelasan bahwa izin media sosial dan e-commerce harusnya dipisah, karena jika keduanya dibiarkan menyatu di aplikasi yang sama, mereka akan overpower atau powerful dan berpotensi merugikan penjual yang tidak didukung pemilik media sosial tersebut. Menurut saya, di dunia yang sekarang ini serba digital, tidak ada salahnya apabila izin media sosial dan e-commerce itu disatukan atau tidak dipisah. Nah, untuk mengikuti arus kemajuan zaman ini, pemerintah itu memiliki peran untuk berkontribusi dalam memagari atau menyekat-nyekat hal-hal negatif yang mungkin timbul dari ketidaksehatan persaingan di social commerce tersebut, dengan membuat kebijakan atau regulasi-regulasi untuk istilahnya membatasi ruang gerak penjual untuk tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kemudian menurut saya kita juga tidak boleh menjadi negara yang takut akan perubahan zaman yang semakin canggih.
seperti beberapa tahun belakang kemarin, Instagram kan juga ngeluncurin fitur mengupgrade aplikasinya, itu juga ada fitur shopping yang ada tertera di menu barnya itu. Nah, saya kira case ini juga hampir sama dengan TikTok Shop yang awalnya itu adalah media sosial yang kemudian menjelma menjadi social commerce. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu pedagang muslim pakaian di Tamrin City, Jakarta Pusat ini yang diwawancarai oleh wartawan CNBC ini mengatakan bahwa dia itu sudah meraup omset penjualan hingga 400 juta per bulan dengan berjualan online di live TikTok Shop. Nah, pemilik toko ini merupakan pemilik toko pakaian muslim yang namanya ini Uda Allen, yang mengatakan pada wartawan CNBC bahwa salah satu faktor yang membuat penjualannya lebih ramai melalui TikTok Shop itu adalah keuntungan yang ditawarkan perusahaan sosial media asal Cina itu kepada pembeli. Selain itu, ada voucher gratis ongkir dan potongan harga yang cukup besar, membuat para pembeli itu lebih memilih untuk memborong dagangannya lewat TikTok. Nah, hal-hal ini adalah salah satu manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan zaman seperti TikTok Shop sekarang. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada salahnya jika izin sosial media dan e-commerce pada suatu platform atau aplikasi itu disatukan. Kemudian dari bukti wawancara tersebut dapat membuktikan kepada kita bahwa tidak sepenuhnya jika izin sosial media dan e-commerce itu disatukan akan berpotensi merugikan penjual karena tidak didukung oleh pemilik media sosial tersebut. Hal tersebut juga sebenarnya bisa diatasi dengan kemauan sang penjual yang mungkin bisa diedukasi untuk menerima kemajuan zaman dengan belajar menggunakan platform digital guna memperluas pemahaman mereka dan juga untuk meningkatkan potensi penjualan mereka lebih besar lagi. Selain itu, seperti yang saya ucapkan pada awal tadi, peran pemerintah dan turut serta pemerintah itu juga diperlukan dalam kontrol harga maupun kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan usaha-usaha persaingan ini baik di offline maupun online-nya, supaya tidak hanya menguntungkan atau memberatkan salah satu pihak saja dalam adanya social e-commerce ini. Menurut saya sekian pendapat dan argumen yang dapat saya sampaikan mengenai video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.